Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulhaji Nur Arafa dengan NIM 19040191. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pada umumnya, hampir semua negara berkembang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sama, yakni kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, bahkan kriminalitas yang tinggi. Sama seperti negara yang sedang berkembang pada umumnya, Indonesia juga telah melaksanakan pembangunan mulai dari kemerdekaan hingga sekarang. Gebrakan pembangunan Indonesia dimulai saat diadakannya rencana pembangunan 5 tahun, di mana pembangunan tersentralisasi. Akan tetapi, dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pembangunan Indonesia sudah bersifat desentralisasi, di mana pemerintah daerah lebih berperan di dalam membangun daerahnya masing-masing. Pembangunan ekonomi juga berarti adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Pada awalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari adanya kenaikan pendapatan nasional. Akan tetapi kenyataan yang muncul adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat, baik antar daerah maupun di dalam suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya sebatas terjadinya peningkatan pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli. Yang pertama ada teori Solow-Schwab, ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori neoklasik. Adalah Robert Solow dan Trevor Schwab yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi atau penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Teori yang kedua adalah teori Harrod-Domar. Teori ini merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap. Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi, yaitu perekonomian dalam pengerjaan yang pertama adalah perekonomian dalam pengerjaan penuh atau full employment dan barang-barang
modal yang ada di dalam masyarakat digunakan secara penuh. Yang kedua, perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. Kemudian teori yang ketiga ada teori Schumpeter. Teori ini dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Selanjutnya, Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang berjudul Business Cycle. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh inovator atau wira swasta. Dia juga mengemukakan bahwa ada 5 macam kegiatan yang dimaksudkan sebagai inovasi, yaitu yang pertama, memperkenalkan produk baru. Yang kedua, memperkenalkan cara berproduksi baru. Yang ketiga, adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi. Yang keempat, penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. Dan yang terakhir ada pembukaan pasar-pasar baru. Kebijakan mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan pengarahan atau bimbingan terhadap masyarakat tentang perekonomian. Karena di negara kita masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian agar tujuan yang dicita-citakan bangsa ini, yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan ekonomi diharapkan mampu mempercepat pembangunan di bidang ekonomi dan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang pertama adalah kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada, sedangkan langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional menjadi kegiatan ekonomi yang modern. Yang kedua, mewujudkan infrastruktur. Modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi, dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah, sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakatnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Jadi, semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Yang kelima, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang konvensional, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasi pada tahap awal dari pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan perlu dilakukan melalui perencanaan pembangunan juga dapat ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
pertumbuhan yang telah ditentukan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.